Oh, dari halaman 35 sampai 38. Membahas berbagai cara gimana 6 pertanyaan ini telah dijawab dalam sejarah teologi. Dan dengan demikian menemukan cara-cara gereja menghayati identitasnya sebagai komunitas yang berbagi dan melanjutkan misi Yesus. Dengan kata lain, tujuan kita ialah untuk memetakan di sini sebagai kemungkinan jalur teologis dan misiologis yang telah diambil dan mungkin diambil oleh kekristenan di masa depan karena ia berusaha untuk setia pada identitas misioner yang esensial. Dalam Christian Talk Revisit, Gonzales menggambarkan 3 jenis teologi. Saul menguraikan 3 paradigma teologis dalam bukunya pada tahun 1990, Thinking About God. Masing-masing jenis atau paradigma ini secara umum telah dianggap sebagai ekspresi ortodoks dari iman Kristen. Ketiganya dapat ditelusuri kembali ke abad-abad awal kekristenan, dan ketiganya telah bertahan dalam suatu bentuk atau lainnya selama berabad-abad dan terus bertahan hingga hari ini. Jenis atau paradigma ini adalah model, yaitu kasus yang dirampingkan dibangun secara artifisial yang dapat berguna dan merencanakan untuk menghadapi realitas yang lebih kompleks dan berbeda. Apa artinya? Meskipun ada elemen 2 jenis atau paradigma lainnya, terbukti masing-masing ada penyimpangan tertentu, kecenderungan tertentu, perspektif tertentu di masing-masing yang berbeda dan yang cenderung menentukan atau mewarnai semua ekspresi doktrinal, iman, dan keputusan pastoral yang mewujudkannya. Gonzales menyebut 3 perspektif berbeda ini dengan berbagai tipe A, tipe B, dan tipe C. Dan ini agak mirip dengan 3 paradigma Saul. Meskipun tipe C atau paradigma teologi radikal atau pembebasan adalah yang tertua dari 3 jenis atau paradigma yang diusulkan, baik Gonzales maupun Solé memperlakukannya dalam urutan yang paling dikenal oleh orang Kristen. Dan berikutnya, teologi tipe A, misi sebagai penyelamatan jiwa dan memperluas gereja. Teologi tipe A berasal dari kota Kartago di Afrika Utara, di mana pada akhir abad kedua kita menemukan komunitas Kristen yang berkembang. Kartago pernah menjadi musuh bebuyutan Roma, tapi pada tahun 1146 sebelum Masehi, Roma menaklukkan dan menghancurkan dan membangun di atas reruntuhannya sebagai koloni yang pada saat kekristenan tiba. Kota Romawi yang penting ini adalah rumah bagi Tertullian, salah satu pemikir Kristen yang paling berpengaruh yang pernah hidup. Dan kepada siapa dapat dikaitkan kata Gonzales asal mula tipe teologis yang paling berpengaruh ini? Meskipun tidak pasti, Tertullian mungkin adalah seorang pengacara. Karya-karyanya mencerminkan pemikiran dan bahasa pemikiran hukum. Dan pemikiran hukum seperti itu pasti mencerminkan salah satu hadiah terbesar Roma untuk peradaban Barat. Hukum Romawi berakar pada filosofi Stoicisme, filosofi yang menyebar di budaya Romawi Barat dan Afrika Utara pada saat itu.
Stoicisme percaya pada tatanan fundamental alam semesta, dan itu mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang ketika seorang menyerahkan diri pada tatanan ini. Bangsa Romawi memandang tatanan politik mereka sendiri sebagai hasil rasional dan hukum kodrat fundamental ini. Dan karena hidup sebagai seorang Romawi, berarti hidup setidaknya secara politis dan selaras dengan tatanan universal. Gonzales mengatakan bahwa hukum mungkin merupakan kata terbaik untuk mencirikan pemikiran Tertullian sendiri, dan mengatakan bahwa hukum juga dapat menjadi ciri tipe teologis yang dicontohkan. Dalam tulisan Tertullian, Tuhan digambarkan sebagai pemberi hukum dan hakim. Ciptaan dipahami sebagai sepenuhnya lengkap dan diperintahkan, dan dosa digambarkan sebagai melawan perintah dan melanggar hukum ilahi. Manusia dilahirkan ke dunia ini sebagai orang berdosa, mewarisi keberdosaan dari orang tua pertama yang awalnya melanggar hukum Allah dan mengganggu tatanan dunia ini. Yesus digambarkannya sebagai Musa baru dan Injil sebagai hukum baru yang merupakan hukum pertobatan yang baru. Jika pria dan wanita tunduk pada hukum itu dalam baptisan, mereka akan diselamatkan, dan dengan demikian menghindari hukum Tuhan, asalkan mereka mematuhi hukum Tuhan dan kitab suci. Pada akhirnya, Tuhan akan membangkitkan dan menghakimi seluruh umat manusia, dan mereka akan diselamatkan oleh Tuhan selamanya, dan keadaan di mana ketertiban akan dipulihkan. Apa yang Tertullian contohkan adalah pemahaman tentang kehidupan Kristen yang menjadi dominan di Barat melalui karya-karya Agustinus. Banyak teologi skolastik abad pertengahan, pemikiran reformasi setelah Luther, sebagian besar Katolik dan beberapa teologi Protestan melalui abad ke-16 hingga ke-20. Dan ini akan memiliki pengaruh yang pasti pada cara konstanta yang telah kita sebutkan dibentuk, dan dengan demikian akan memiliki pengaruh yang kuat pada bentuk misi gereja juga. Sekian dan terima kasih, Rom. Terima kasih dari Anging Mamiri kelompok 1. Silahkan tim penanggap dari CSSR ya. Untuk menanggapi. Nah, nanti tanggapan dari kelompok CSSR 1 ini bisa dilengkapi di dalam laporan tertulis dari kelompok Anging Mamiri. Silahkan tanggapannya dari CSSR. Baik, Romo. Terima kasih untuk teman-teman Angin Mamiri yang sudah memaparkan bagiannya. Sebenarnya kami kelompok 1 ini dari CSSR dalam penjelasan tadi belum sampai pada kami belum mendapat poin dari penjelasan atau tema yang dijelaskan oleh Angin Mamiri. Sehingga kami juga sedikit agak kebingungan untuk menanggapi. Jadi coba dalam tema yang dibahas itu atau bagian yang dijelaskan oleh teman-teman dari Angin Mamiri, coba memfokuskan beberapa topik atau maksudnya poin penting itu, istilahnya teks mau berbicara tentang apa. Soalnya tadi itu macam dibaca atau apa saja begitu, sehingga kami sedikit bingung. Lalu ditampilkan juga dalam bahasa Inggris di sini teksnya ini. Dan mungkin beberapa poin begitu. Demikian, Romo. Mohon teman dari Angin Mamiri. Ya, oke. Ini jadi nanti untuk kelompok berikutnya
Di dalam presentasi ditampilkan saja apa yang menjadi inti dari setiap teologi, jenis teologi itu ya. Memang membaca tadi terjemahnya sih baik, hanya mungkin perlu lebih intinya saja, poin-poinnya saja. Lalu nanti di dalam keterangan yang lebih lengkap itu bisa ditulis dalam doc atau docx. Kemudian nanti kita share bareng-bareng. Baik, terima kasih untuk CSSR dan Anging Mamri. Kita lanjut ke kelompok berikutnya, AM2, yang membahas kelanjutannya. Tipe A Kristologi dan tipe A Eklesiologi. Terus nanti sebagai penanggap, kelompok 7. Ini dari CSSR 2. Dipersilahkan. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi, Romo dan teman-teman. Selamat pagi, mari. Selamat pagi. Saya akan memberi sedikit apa yang saya dapatkan mengenai pertama itu dari halaman 38 terkait dengan Kristologi pada bagian A. Kristologi sebagai disiplin teologis dibagi menjadi 2 subkategori. Yang pertama itu mengenai refleksi tentang pribadi Yesus, dan kedua mengenai karya Yesus Kristus. Di sini ditampilkan ada beberapa pertanyaan mengenai terkait dengan refleksi Yesus, yakni apakah dia sepenuhnya adalah manusia atau dia sepenuhnya adalah Allah itu sendiri, dan bagaimana kedua ini dihubungkan. Lalu dari pertanyaan itu juga dikaitkan dengan hubungannya dengan teologi trinitaris. Apakah itu berkaitan atau seperti apa, dijelaskan dalam ini. Lalu ditampilkan juga mengenai sifat dan makna Yesus sebagai juru selamat, khususnya melalui wafat dan kebangkitan Yesus itu sendiri. Berkenaan dengan pribadi Yesus, kecenderungan Kristologi pada bagian A ini kurang memusatkan perhatian pada makna Yesus secara historis dan pentingnya hidup, serta pesannya atau maknanya terlalu ortodoksi deskriptif doktrinal mengenai realitas sebagai putra yang kekal, yang benar-benar berinkarnasi. Nah, untuk hal ini orang yang pertama merumuskannya itu adalah Tertullian. Dibuat dalam Konsili Chalcedon pada tahun 451. Bahwa Yesus adalah satu pribadi ilahi yang menjadi 2 kodrat yang berbeda, yakni manusiawi dan ilahi. Mungkin itu dari halaman 38 Romo yang menjadi poin penting. Belum. Ya, ada iklan. Selamat pagi Romo. Ya. Saya akan melanjutkan. Jadi pada bagian halaman 38 sampai 42 ini
ada dua penekanan yang diberikan, yaitu kristologi dan eskatologi. Dalam kristologi, Eklesiologi. oh iya, sorry Romo. Dalam pemahaman kristologi dibagi dalam 3 posisi penting. Yang pertama itu kristologi secara eksklusif yang mengakui bahwa Yesus sendiri sebagai juru selamat. Lalu yang kedua, kristologi inklusif yang memahami rahmat Allah di dalam Kristus secara implisit hadir dalam cara-cara yang religius lain. Lalu yang ketiga, pluralis kristologi yang mengakui Yesus hanya sebagai salah satu dari banyak cara menuju keselamatan. Pemahaman tentang pentingnya Kristus sebagai keselamatan manusia ini akan mengatakan bahwa wahyu alami memang ada. Manusia dengan sendirinya sama sekali tidak mampu menanggapinya karena semua manusia adalah makhluk yang berdosa. Hanya melalui Kristus, tindakan wahyu khusus dari Allah, manusia dapat memiliki akses ke Allah dan memperoleh keselamatan dari Allah. Lalu yang kedua mengenai kristologi inklusif. Memang meskipun selalu ada tradisi yang kuat di dalam gereja yang mendukung kristologi inklusif yang lebih moderat, juga ada tradisi kuat bahwa tanpa iman yang eksplisit kepada Kristus, seorang tidak memiliki harapan untuk diselamatkan. Lalu yang ketiga, sifat gerejawi dari misi diekspresikan dalam teologi TPA dengan keyakinan bahwa gereja adalah agen tunggal atau pelindung atau setidaknya sarana biasa dari iman di dalam Kristus. Untuk teologi TPA, diktum yang dikaitkan dengan kata-kata Santo Cyprianus, extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Seperti yang diungkapkan oleh Bonifacius ke-8 dalam bentuknya yang paling ekstrim. Keselamatan hanya mungkin bagi mereka yang tunduk pada otoritas gereja. Dengan demikian gereja adalah sarana keselamatan yang biasa dan bahwa hanya gereja yang memiliki kepenuhan sebagai sarana keselamatan. Gitu, Rom. Ya. Tentang yang eklesiologi, apakah sudah? Atau masih ada tambahan? Saya akan melanjutkan Romo tentang perspektif teologis. Eskatologis. Kita belum masuk ke eskatologis ya. Ini baru kelompok 2, kristologi dan eklesiologi. Oh ya, maaf Romo. Tentang eklesiologi. Oh ya, oke, silahkan. Dalam studi klasik Dulce, ia menjabarkan ada 5 model atau 5 perspektif teologis yang dengannya sifat dan misi gereja ini bisa kita pahami. Pertama, gereja dapat dicitrakan atau dimodelkan sebagai institusi. Kedua, sebagai persekutuan mistik. Ketiga, sebagai sakramen. Keempat, sebagai pembawa berita. Dan kelima, sebagai pelayan. Gereja sebagai institusi di sini ditekankan aspek eksternal dan seringkali hierarki gereja sebagai persekutuan mistik yang berfokus pada realitas gereja sebagai komunitas yang secara mistik bersatu dengan Kristus. Penekanan model kelembagaan dalam Gereja Katolik Roma adalah pada sifat gereja yang terlihat. Struktur hierarki dan status hukum untuk keduanya model kelembagaan ini berfokus pada hierarki, uskup dan imam atau uskup dan imam sebagai mereka yang melayani sakramen, yang menyediakan sarana keselamatan dan yang menegakkan hukum, yang dengannya orang Kristen dapat menjalani hidup mereka dalam kesetiaan pada hukum Tuhan.
Saya akan melanjutkan, Romo. Lalu ciri dari eklesiologi tipe A ini, yang pertama, eklesiologi tipe A itu cenderung melihat tujuan kegiatan misionaris sebagai perluasan gereja. Jadi di sini perluasan gereja dalam misi ditempatkan bahwa gereja itu dibawa dengan lembaganya. Jadi semacam gereja dari Eropa dibawa ke Asia, yang ditampakkan itu adalah gereja yang berwajah atau budaya Eropa, belum menampakkan gereja lokal, begitu misinya. Lalu ciri yang selanjutnya dari eklesiologi tipe A yang perlu disebutkan adalah hubungan gereja dengan pemerintahan Allah. Kerajaan Allah. Untuk model kelembagaan ini, gereja pada dasarnya diidentikan dengan pemerintahan Tuhan. Yesus berkhotbah, melayani dan bersaksi tentang kerajaan Allah selama misinya menyebarkan karya keselamatan Allah di bumi. Dan ini digenapi dalam pendirian gereja. Ya, terima kasih. Ada tanggapan dari kelompok 7 CSSR 2, Markus Dapatadi, Handrianus Dabi Gede, Octavianus Lewama Leon, Mario, Mikael Andrew. Silakan. Tanggal bulan. CSSR, apakah ada tanggapan? Tunggu sebentar, Romo. Belum ada? Oke, kalau gitu kita lanjut ke kelompok 3 MSA yang akan mempresentasikan tipe A eskatologi, tipe A antropologi. Nanti penanggapnya itu dari kelompok 8 MSF yang menanggapi. MSA ditanggapi oleh MSF. Belum. Romo, bisa minta tolong di share screen? Ini. Share screen. Oh. Maksudnya di stop ya? Saya stop lalu oke. Oke. Ya, silahkan. Ya. Terima kasih Romo dan teman-teman. Sesuai dengan bahan yang diberikan oleh kami akan menjelaskan ada 4 hal yang dibahas dalam pembahasan ini. Yang pertama, dibesarkan boleh hurufnya atau hal yang dibahas yaitu yang pertama mengenai eskatologi dalam tipe A, yang kedua mengenai keselamatan dalam teologi dalam tipe B, yang ketiga adalah antropologi dalam tipe B, dan yang keempat adalah budaya dan teologi dalam tipe A. Masing-masing akan kami jelaskan satu persatu. Yang pertama, eskatologi. Eskatologi biasanya diartikan dalam 2 sudut pandang yang berbeda. Pada pengertian yang pertama, eskatologi merujuk pada akhir zaman, tujuan dan makna sejarah manusia yang akan terjadi di masa depan, yang sudah terrealisasi dalam diri individu, tetapi belum sepenuhnya selesai, masih dalam proses. Sedangkan pada pengertian yang kedua, eskatologis merujuk pada 4 hal, yaitu kematian, penghakiman, surga, dan neraka. Dari sudut pandang pertama, eskatologi merujuk pada kemanusiaan secara umum, bahkan pada akhirnya nanti melibatkan seluruh kosmos.
Atau dengan kata lain bahwa eskatologi dalam sudut pandang pertama ini adalah akhir zaman sendiri. Sedangkan dari sudut pandang kedua, eskatologis hanya mengacu pada kemanusiaan secara khusus atau pada pribadi masing-masing orang. Nah, dalam hal ini kami melihatnya eskatologis pada pengertian yang kedua itu terjadi pada saat seseorang itu dianggap meninggal atau mati. Ya. Yang ketiga, dari sudut pandang pertama, eskatologi cenderung menganggap bahwa akhir zaman adalah waktu bagi Tuhan untuk menghakimi dunia, di mana setiap orang yang baik akan mendapatkan pahala, sedangkan orang yang berdosa akan dihukum. Nah, dalam pandangan Tertullianus ini, pada akhir zaman, semua orang yang benar akan hidup selama-lamanya dalam kebahagiaan abadi Allah. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa eskatologi bercirikan tentang masa depan dan penghakiman terakhir yang dilakukan oleh Tuhan serta adanya dunia yang baru bagi umat manusia. Sehingga setiap orang wajib mematuhi perintah Allah supaya layak untuk dimasukkan dalam kerajaan Allah. Eskatologi menurut pengertian Kristiani, karena dalam hal ini ada beberapa rujukan dari penganut Kristiani, yaitu Protestan, Kristen Pantekosta, dan Katolik yang memahami konteks eskatologi berdasarkan iman mereka. Nah, yang pertama adalah paham Protestan mengenai eskatologi. Mereka menganggap bahwa eskatologi adalah akhir zaman, merupakan waktu penantian bagi Tuhan untuk menghakimi umat manusia sebagaimana yang diberitakan dalam Injil. Sedangkan paham Kristen Pantekosta lebih menyatakan bahwa eskatologi adalah kedatangan Kristus untuk kedua kalinya, yang biasanya kita kenal dengan istilah Maranatha. Tuhan akan datang kembali. Kemudian sedangkan untuk pemahaman menurut orang-orang Katolik mengenai eskatologi, bahwa eskatologi itu terjadi pada akhir zaman, di mana nasib seseorang yang sudah ditentukan oleh Allah, mereka dinilai layak berhak untuk masuk dalam kerajaannya. Sedangkan mereka yang tidak dianggap layak akan segera ditaruh dalam hukuman yang kekal di api neraka. Tetapi eskatologi yang dipandang oleh umat Katolik itu di situ, selain itu antara surga dan neraka, umat Katolik masih meyakini bahwa mereka yang dianggap layak tapi belum sepenuhnya itu masih membutuhkan pemurnian dan meluangkan waktu untuk dibersihkan dan mendapat hukuman sementara dalam api penyucian. Nah, dalam api penyucian ini menurut pemahaman orang Katolik itu bisa dipersingkat dengan doa dan perbuatan baik dari orang-orang Kristen yang masih hidup di dunia ini. Nah, itulah beberapa pandangan eskatologi menurut beberapa penganut agama Kristiani. Yang kedua, hal yang berbicara tentang keselamatan atau soteriologi dalam teologi tipe B. Ini kita belum membahas itu ya. Nanti itu oleh kelompok yang lain. Jadi kelompok ini, 3 ini membahas tipe A eskatologi dan tipe A antropologi. Jadi kita belum masuk ke tipe B. Tipe A dan tipe B. Masih tipe A eskatologi dan tipe A antropologi dari halaman 42 sampai 47. Oh, saya nggak lihat. Aduh. Oke, ini sekarang tentang eskatologi. Itu cirinya untuk yang tipe A itu lebih futuristik dan individual. Oke, sekarang tentang yang tipe A antropologi. Silakan dilanjut. Aduh, tipe C antropologi kok. Oh, bukan tipe A. Iya. Aduh, yang mana nih itu deh?
Karena saya nggak lihat antropologi. Lanjut, tipe A eskatologi. Lanjut, beres. Tipe A antropologi ya, sorry. Antropologi. Tidak apa? Tidak apa. Kau baca satu kau yang catat itu kamu. Kau yang baca? Kau yang tanda juga. Sekarang teknis. Ayo, monggo. Tipe A antropologi. Ada di situ, beres. Coba kedua. Coba kok itu deh. Stop dulu. Apakah sudah siap yang tipe A antropologi masih di kelompok yang sama, kelompok MSA? Ya Romo, sudah siap Romo? Ya, silahkan ditampilkan. Dari kami mengenai antropologi tipe A, yaitu mengenai keselamatan. Nah, keselamatan ini didasarkan pada credo Nicea, yaitu tentang inkarnasi. Dalam keselamatan ini dikemukakan pandangan mengenai Agustinus tentang dosa asal dan doktrin tentang anugerah, yang dimana pandangan Agustinus ini untuk melawan kontroversi dari Pelagius. Nah, bagi Agustinus, Santo Agustinus, materi tubuh itu tidak dianggap tidak jahat, ya. Tidak sesuai dengan paham Pelagius. Nah, keselamatan di sini Karena pandangan tipe A antropologi itu justru bersifat negatif. Antropologi tipe A itu bercirikan negatif, bukan malah positif dan hierarkis. Itu bisa dilihat dari tabel rangkuman yang di halaman 37 itu. Dalam teologi TPA ini, keselamatan bersifat pribadi dalam dua pengertian, dan seringkali sejak kemunculan penuh individu dengan modernitas,
sesuatu yang terjadi hanya pada individu dan hanya dengan persetujuan individu sepenuhnya. Artinya bahwa itu terjadi ketika seorang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dalam pengertian pribadi lainnya, keselamatan terbatas pada interior. Pembaruan spiritual dan transformasi. Dengan kata lain, tidak masuk akal bahwa keselamatan seperti itu mencakup pembaruan struktural Berus kakimu atau kosmik. Demikian Romo. Ya, intinya keselamatan dalam tipe A teologi ini lebih berciri atau dipahami secara spiritual gitu ya. Ya Romo. Oke, singkatnya begitu. Lalu antropologi dalam tipe A itu lebih berciri negatif dan hierarkis. Oke, dari kelompok MSA, saya rasa begitu, nanti bisa dirapikan lagi laporannya. Silakan ditanggapi oleh kelompok 8. Ya Romo. Kami akan menanggapi dari kelompok MSA tadi untuk penjelasan tentang eskatologi tipe A. Ya sejauh yang kami baca dan pelajari itu ya sudah sesuai dengan apa yang tertulis. Jadi apa yang disampaikan oleh kelompok MSA ini sudah rinci dan sudah sesuai. Namun yang masih kurang ini yang untuk antropologi tipe A. Tadi sudah ditegaskan Romo bahwa keselamatan dalam antropologi tipe A ini lebih bersifat negatif. Terutama Agustinus ini karena pengaruhnya Agustinus ini sangat kuat gitu. Jadi sifat manusia dipahami secara lebih dualistik. Jadi manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa, materi dan roh. Jadi manusia dipahami roh itu lebih tinggi daripada tubuh. Jadi dalam skema platonis hanya roh yang baik, materi tidak memiliki nilai nyata dan hanya berfungsi untuk menyeret jiwa ke bawah. Itu memungkinkan manusia untuk melampaui atau melarikan diri dari tubuh yang dipandang tidak layak untuk diselamatkan atau disentuh oleh rahmat. Yaitu tadi penyembuhan, pembebasan, dan pengampunan yang ditawarkan Tuhan itu kepada umat manusia yang berdosa. Itu memungkinkan manusia untuk melampaui atau melarikan diri dari tubuh. Jadi tubuh itu tidak dapat diselamatkan, bisa diselamatkan hanyalah roh. Gitu. Kemanusiaan sepenuhnya diyakini akan dicapai dengan menyangkal tubuh dan melarikan diri dari dunia material. Kehidupan penebusan dosa dan selibat dipandang sebagai cara terbaik untuk menjalani hidup yang menyenangkan Tuhan. Kemudian untuk antropologi tipe A ini terdapat implikasi tatanan hierarkis manusia. Jadi khususnya di bawah pengaruh neoplatonik, dunia dipandang tertata menurut makhluk-makhluk yang lebih tinggi dan lebih rendah. Tuhan yang murni, roh tidak tercipta, roh yang tidak tercipta adalah makhluk yang tertinggi. Kemudian roh-roh ciptaan, malaikat, manusia, lalu hewan, lalu makhluk hidup, lalu benda mati itu dianggap yang rendah. Jadi ketidaksetaraan dibangun ke dalam sistem beberapa orang secara alami lebih baik daripada yang lain, bukan karena prestasi pribadi, tetapi karena kelahiran yang tidak disengaja. Gitu. Oke, ya, intinya hierarkis gitu ya? Ya. Oke. Kemudian, cukup dulu karena waktu. Terima kasih MSA. Kita lanjut ke berikutnya. Nanti yang tanggapan MSF silahkan dilengkapi dalam laporan MSA ya. Sekarang kelompok 4 SCY1 yang akan izin share screen Romo. Culture in Type A Theology dari halaman 47 sampai 49. Silahkan.
Nanti penanggapnya kelompok 9 itu dari UFM. Baik, selamat pagi Romo dan teman-teman. Selamat pagi. Jadi kami dari kelompok SC1 akan menjelaskan bagian budaya dan teologi tipe A. Seperti sudah dijelaskan tadi, teologi tipe A seperti apa sudah dijelaskan di awal. Jadi saya rasa akan lebih mudah mengikuti begitu. Jadi dalam bagian halaman 47 sampai 49 itu diterangkan bahwa Injil tidak pernah bertemu dengan manusia di dalam ruang hampa. Selalu ada sarana, ada tempat, ada media. Yaitu apa? Kalau di dalam teks ini adalah budaya. Budaya di mana itu di berbagai tempat tentunya, karena konteksnya ini adalah misi untuk mewartakan Injil. Jadi Injil bertemu dengan manusia di dalam sebuah budaya seperti itu. Lalu ada dua pemikiran tentang yang berkaitan dengan perjumpaan budaya dengan iman Kristiani. Yang pertama dari Jan Sloanhoff dan Robert Schreiter, itu ada 3 poin, yakni budaya sebagai sesuatu yang ideasional, sesuatu yang ideal, yang harus dicapai, yang harus ditaati, harus diikuti. Seperti apa? Ada keyakinan, nilai, dan kode etik dalam sebuah sistem masyarakat, seperti itu. Lalu yang kedua, budaya dimengerti sebagai sebuah kinerja. Maksudnya kinerja di sini adalah di dalam budaya pasti akan ada sebuah ritual-ritual, ritus-ritus, peribadatan atau yang lain yang mengandaikan sebuah tindakan. Maka dapat dikatakan juga budaya dalam pemikiran Jan Sloanhoff dan Robert Schreiter ini adalah sebagai sebuah tindakan ekspresi seperti itu. Lalu juga ada yang ketiga adalah material, bagaimana bahasa, pakaian, makanan, kalau yang sekarang ini musik juga itu termasuk dalam budaya. Jadi orang Jawa dikenal dari musiknya gamelan contohnya seperti itu, makanannya gudeg, pakaiannya apa-apa, bahasanya bagaimana, itu kan jelas menjadi budaya juga, sama halnya dengan Batak seperti itu. Lalu pemikiran yang kedua dari Bernard Lonergan. Budaya dimengerti sebagai sebuah klasisis. Apa maksudnya klasisis di sini adalah hanya ada satu budaya di seluruh dunia, katakanlah begitu. Budaya apa itu? Ya ini adalah budaya Barat yang mempunyai sifat normatif, jadi harus diikuti oleh semua orang. Dan satu lagi sifatnya adalah berlaku universal. Itu menurut pandangan klasisis, bagaimana pengertian sebuah budaya begitu. Lalu yang kedua adalah empiris. Jadi budaya dimengerti sebagai seperangkat makna dan nilai yang mengatur, menginformasikan, mengarahkan cara hidup sekelompok masyarakat begitu. Sifatnya sama normatif tetapi tidak universal, tergantung konteks tertentu. Artinya ini sudah ada partikular budaya ditempatkan di tempat-tempat tertentu. Ada banyak budaya, tidak hanya satu budaya seperti itu, berbeda dengan klasisis. Lalu berkaitan dengan budaya dan iman Kristiani, Bevan akan menjelaskan ada 6 model perjumpaan antara iman Kristen dan budaya manusia. Model perjumpaan yang pertama adalah penerjemahan, bagaimana budaya diterima secara positif, tetapi fokusnya adalah pewartaan setia dari pesan Injil. Jadi pesan Injil yang sejak dahulu kala sama itu tidak boleh berubah makna ketika sampai di budaya tertentu. Lalu ada penerjemahan antropologis, bagaimana budaya juga dikenal sebagai sesuatu yang baik, dan dari kebaikan sebuah budaya itu dilihat nilai-nilai apa yang dapat mengembangkan pemahaman iman Kristiani. Jadi sudah ada sebuah keterbukaan untuk menerima pemahaman dari budaya tertentu. Lalu perjumpaan praksis. Jadi budaya itu harus mempunyai daya ubah terkait dengan lingkup sosial, perubahan sosial yang mendukung pengembangan reinterpretasi agama Kristen. Jadi pemikiran di sebuah budaya harus dapat membantu pengembangan reinterpretasi Injil, sabda itu, demi perwujudan prinsip-prinsip Kristiani di dalam hidup masyarakat tertentu, seperti itu. Lalu yang berikutnya ada model sintetik, bagaimana menemukan sesuatu yang baik dalam budaya lain yang sejalan dengan iman Kristiani. Jadi ini lebih melihat pada budaya yang lain. Ketika Injil sudah masuk kepada satu budaya tertentu, kemudian ia mencoba membandingkan dengan budaya yang lain. Bagaimana, apakah ada nilai-nilai yang sama yang dapat diterapkan sejalan dengan iman Kristiani, seperti itu. Lalu yang berikutnya transendental, bagaimana fokusnya adalah individu, setiap individu dan
kemampuannya untuk mengembangkan pemikiran Kristen yang kemudian disatukan dengan budaya sehingga menghasilkan sebuah pemikiran Kristen dan budaya yang otentik dalam dialog dan percakapan sehari-hari. Lalu yang terakhir adalah kontra budaya. Budaya dianggap penting, tetapi pesan Injil juga harus spesifik untuk budaya tertentu. Jadi pesan Injil harus bisa masuk kepada budaya tertentu, tetapi bukan hanya untuk budaya tertentu itu, harus juga bisa berlaku universal. Jadi ada universalitas dari sebuah nilai yang ditanamkan di dalam budaya, seperti itu. Lalu kesimpulannya bahwa penyebarluasan agama Kristen melalui tipe A ini adalah cenderung pada budaya lokal harus disingkirkan sehingga orang dapat mempraktikkan agama Kristen secara murni. Lalu yang berikutnya, Injil dimaksudkan untuk menghadapi dan menilai budaya, bukan sebaliknya. Lalu yang berikutnya, misi dalam konteks teologi A ini dicirikan sebagai upaya menyelamatkan jiwa dan memperluas gereja seperti sudah dijelaskan tadi. Maka dengan demikian sebagai konsekuensi, tanpa gereja itu tidak ada keselamatan di luar di gereja. Jadi tidak dapat memanfaatkan sarana keselamatan siapapun yang berada di luar gereja. Seperti itu Romo, terima kasih. Terima kasih. Silakan Saudara OFM menanggapi kelompok 9. Baik, terima kasih Romo. Terima kasih para saudara-saudara SC yang sudah memberikan presentasi dengan baik. Yang kami ingin tanyakan di kesimpulan terakhir tadi bahwa Injil harus menyingkirkan budaya lokal. Apakah dalam apakah pewarta Injil itu sendiri mendapatkan hambatan atau menemukan hambatan untuk menyingkirkan budaya lokal, dan kalau misalnya berhadapan dengan budaya yang tidak sesuai dengan pesan Injil, kira-kira disposisi Injil seperti ini bagaimana? Terima kasih. Mungkin tanggapan sampai seperti ini saja dulu, nanti kalau bisa dijawab di dalam paper laporan ini ya. Kita terima kasih untuk FM, pertanyaannya nanti di follow up oleh SCY yang satu. Sekarang kita lanjut lagi ke kelompok 5, bahan berikutnya. Tipe B teologi, silahkan. Terima kasih Romo atas kesempatannya. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan tentang teologi tipe B dan kristologi tipe B. Nah, kata kunci yang kami sediakan untuk semakin memperjelas presentasi kami yaitu Gonzales. Gonzales ini adalah penulis dari artikel yang kami baca. Lalu kota Alexandria. Lalu ada tokoh yaitu Santo Clemens, Origenes, lalu tentang kebenaran dan Kristus. Nah, pertama, poin penting mengenai teologi tipe B yaitu Gonzales menetapkan kota Alexandria, Mesir, untuk pengembangan teologi tipe B. Lalu, kota Alexandria ini adalah kota terbesar dan pusat intelektual, pusat dari berbagai pemikiran, terutama pemikiran religius dan pusat pemikiran Platonis. Lalu, salah satu tokoh yang terkenal sekaligus yang berpengaruh dari Alexandria ini adalah Santo Clemens dari Alexandria ketika ia bertemu dengan kekristenan. Tulisannya dapat membuktikan bahwa filsafat Platonis itu sangat membantu kita untuk memahami kebenaran Kristus. Nah, sekarang kita beralih ke Origenes sebagai penerus Clemens dari Alexandria. Origenes adalah pemikir yang paling ensiklopedis atau yang memiliki pengetahuan yang luas di masa awal kekristenan dan sekaligus sebagai teolog sistematika Kristen yang pertama untuk waktu itu. Bagi Gonzales, Origenes memiliki peran. Bagi Gonzales, Origenes adalah salah satu tokoh terbaik dalam memberikan pengulasan terkait dengan teologi tipe B. Nah, nanti apa itu teologi tipe B ini akan dijelaskan di bawah nanti. Lalu di sini Origenes memiliki peran yang besar bagi kita untuk memahami kebenaran Kristus.
Lalu bagi Origenes, Tuhan itu mutlak transenden, di atas segalanya dan melampaui semua waktu. Manusia pada dasarnya adalah makhluk spiritual. Namun, karena memilih menyimpang dari Tuhan, maka ia jatuh ke dalam dosa. Meskipun demikian, Tuhan menganugerahkan rahmat ilahi atau wahyu, supaya manusia dapat menemukan jalan kembali dalam kesempurnaan. Nah, paham dasar Origenes tentang agama Kristen adalah kesesuaian sempurna antara akal dan wahyu, filsafat dan iman. Maka teologi tipe B ini berfungsi sebagai alat hermeneutis dasar untuk memahami Alkitab dan hakikat kekristenan, yaitu Yesus Kristus sebagai pusat utama hidup kita. Selain itu, teologi tipe B ini juga cenderung menjadi teologi yang lebih akademis. Hal ini kita bisa lihat dari para tokoh abad pertengahan yang mengembangkan teologi ini. Misalnya, tokohnya yaitu Petrus Abelardus, Julian dari Norwich, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat kristologi tipe B. Intisari dari tema kristologi tipe B sebagai berikut. Poin pertama, dalam konteks filsafat Platonis, yang menjadi perhatian utama teologi tipe B mengenai Yesus adalah keilahiannya. Bagi Origenes, peran utama Yesus dalam sejarah keselamatan adalah wahyu. Di sini wahyu harus dipahami sebagai wujud kasih Allah untuk menyelamatkan kita. Maka Origenes juga menyatakan bahwa Yesus adalah pribadi yang menunjukkan gambaran Allah yang tak terlukiskan itu kepada manusia. Kemudian poin kedua, pada dasarnya kristologi tipe B cocok untuk model misi yang menggambarkan misionaris sebagai pemburu harta karun atau kebenaran dan umat manusia. Hal ini memberi arti bahwa aktivitas misionaris sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Adapun tujuan utama dari kegiatan misionaris ini yaitu agar semua orang dapat mencapai potensi manusia sepenuhnya di dalam Kristus dan mendapatkan keuntungan dari pemahaman penuh mengenai Kristus. Teologi tipe B juga mendesak misi itu dilakukan dengan kerendahan hati yang berani, terutama bersaksi kepada kebenaran yang adalah Yesus Kristus. Sekian dan terima kasih. Nah, terima kasih untuk SCY. Jadi, di dalam tabel halaman 37 itu nanti bisa dilihat, di situ ditulis inclusive, modified, pluralis juga. Nah, kristologi. Oke, penanggapnya dari kelompok 10. Silahkan kelompok 10 ini dari awam. Kevin sama L. Baik, Romo, makasih. Tadi telah kita dengarkan apa yang dipaparkan oleh kelompok SCY 2. Dan tadi dijelaskan, dipaparkan juga tentang pandangan para tokoh-tokoh itu, tetapi mungkin yang ingin saya sampaikan atau ingin saya berikan kepada kelompok ini, apa ciri khas dari teologi tipe B itu dan apa yang lebih mendasar dari sudut pandang teologi dari tipe B itu mungkin yang harus ditambahkan, Romo. Ya, baik, terima kasih. Silakan bisa ditambahkan dalam tulisan yang lebih lengkap yang akan diupload. Kita lanjut ke kelompok 6. Membahas halaman 54, tipe B eklesiologi dan tipe B eskatologi. Kelompok 6 ini dari CSSR 1. Silahkan. Nanti ditanggapi oleh kelompok 5. Kelompok 5 itu SCY 2 yang baru saya tampilkan. Di penanggap. Selamat pagi Romo dan teman-teman. Pagi. Kami dari CSR 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai eklesiologi dan eklesiologi B dan eskatologi B. Pendahuluan
kami akan membahas melanjutkan untuk menjelaskan kategori tipe B, antara lain adalah ekologi dan eskatologi. Kelompok kami melihat bahwa pandangan teologi tipe A tentang kedua tema ini tidak jauh berbeda dengan pandangan teologi tipe B. Yang berikut hanya mungkin nanti teologi tipe B banyak menggunakan pendasaran di Konsili Vatikan kedua. Kelompok kami akan menyampaikan pokok atau poin yang penting dari topik yang kami bahas, yang juga adalah lanjutan dari topik-topik yang sebelumnya, Rom. Yang berikut. Ya, singkatnya saja, yang eklesiologi tipe B itu berciri apa? Silahkan masuk ke poin yang tipe B ini merupakan gambaran gereja yang diidentikan dengan komunitas orang-orang yang telah menerima wahyu, berpegang pada wahyu itu, dan bersaksi tentang wahyu tersebut kepada semua manusia dan seluruh dunia. Eklesiologi B memandang dirinya dalam kerangka persekutuan bersama Kristus, yakni persekutuan mistik atau sakramen. Persekutuan mistik ini adalah komunitas memiliki hubungan yang erat dengan Kristus, dan melalui Kristus para anggotanya pun berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Yang berikut, eskatologi B. Eskatologi B ini merupakan gambaran eskatologis yang diidentikan dengan pemulihan universal dalam sejarah manusia, yakni kehidupan di masa yang akan datang. Maka konsep ini menekankan kebebasan individu sebagai sasaran dari rahmat yang diberikan Allah pada pemenuhannya di akhir zaman. Dengan kata lain, manusia dapat memilih untuk menerima ataupun menolak rahmat yang diberikan kepada Allah, dengan konsekuensi memisahkan diri dengan persekutuan bersama Allah. Yang terakhir, dalam hal ini, rahmat yang diterima manusia disamakan atau diidentikan dengan keselamatan yang akan diperoleh manusia pada saat parusia atau kedatangan kerajaan Allah yang kedua. Keselamatan itu pertama-tama dari Allah dan ditanggapi oleh manusia. Namun tidak semata-mata dari Allah, tetapi harus membutuhkan suatu tindakan dari manusia sehingga terwujudlah keselamatan itu. Keselamatan itu juga merupakan suatu pilihan bagi manusia. Apabila manusia tidak menanggapi keselamatan dari Allah yang sifatnya universal itu, maka pada akhir zaman manusia itu tidak memperoleh keselamatan yang diwahyukan oleh Allah itu. Sekian dan terima kasih, Romo. Terima kasih untuk kelompok. Silahkan penanggap dari SC2. Ya, Romo, pertama-tama mungkin kami melihat ini slide-nya tidak terganti seperti itu. Mungkin macet dari pihak kami atau bagaimana. Seperti itu. Cuman kami ingin menyampaikan benar apa yang disampaikan oleh kelompok CSR, bahwa eklesiologi tipe B ini lebih pada pandangan dari Konsili Vatikan kedua. Misalnya disampaikan gambaran gereja sebagai umat Allah, seperti itu. Lalu yang hendak kami soroti, sebenarnya perbedaan dari tipe A dan tipe B itu seperti apa spesifiknya. Misalnya tipe A, eskatologi tipe A lebih pada individual, dan tipe B lebih pada ke dunia atau lebih pada universal, seperti itu. Terima kasih. Ya, nanti silakan dilengkapi di dalam paper kelompok ya, laporan kelompok. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Apa sekarang? Kelompok 7 ya?
Kelompok 7 dari halaman 58 sampai 61. CSR 2 nanti ditanggapi oleh kelompok 4. Itu SCY 1. Ini akan bicara soal keselamatan dalam teologi tipe B, lalu antropologi dan budaya. Ya, sabar. Halaman 58 sampai 61. Ya, kami melanjutkan keselamatan dalam teologi tipe B. Yang pertama bahwa yang menjadi fokus perhatian utama pada keselamatan dalam teologi tipe B adalah bahwa lebih berfokus pada keselamatan jiwa karena kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, keselamatan itu diperoleh di dalam Yesus Kristus dan melalui gereja. Karena itu jiwa membutuhkan keselamatan dan keselamatan itu diperoleh di dalam Yesus Kristus dan melalui gereja. Di dalam Yesus Kristus dan melalui gereja umat manusia dapat dibebaskan dari keterbatasan dunia material dan kecerdasan yang gelap dan dapat diterangi oleh kebenaran ilahi. Yang kemudian muncul modernisme, modernitas dan revolusi dalam pemikiran filosofis, teologis dan politik, sehingga pemahaman spiritual tradisional yang semula tadi seperti dijelaskan sebelumnya, kemudian keselamatan itu ditantang secara lebih mendalam. Berhadapan dengan modernisme, gereja Protestanisme beraksi dengan perkembangan fundamentalismenya. Dan gereja Katolik itu bereaksi dengan melalui silabus dari Paus Pius ke-9 dan Paus Pius ke-10. Yang pertama silabus of errors dan yang kedua kutukan modernisme pada tahun 1907. Hal ini memiliki implikasi yang mendalam untuk gagasan keselamatan. Keselamatan kemudian adalah yang menyatukan manusia, meningkatkan nasib mereka, dan mengarahkan mereka ke jalan menuju kemajuan budaya dan materi. Keselamatan sesuai dengan tipe B dipahami dalam istilah pencerahan ketidaktahuan. Tetapi sekarang ketidaktahuan dipahami dalam istilah sains manusia untuk kemajuan manusia. Jadi ada pergeseran konsep keselamatan itu yang sejak semula bagi Origenes itu dalam konsep Platonisme keselamatan itu dibawa oleh Yesus Kristus yang bersifat spiritual dan intelektual. Tapi kemudian dalam modernisme itu mengalami suatu pergeseran bahwa bukan lagi berbicara tentang manusia dan relasi manusia dan Allah, tapi lebih pada relasi manusia dengan manusia itu sendiri. Dan kemudian nanti pada tipe C akan dijelaskan tentang keselamatan yang bersifat holistik. Baik, selanjutnya adalah antropologi tipe B. Pada antropologi tipe B ini pemikiran dan budaya di awal modernitas beralih ke pribadi manusia dan pengalaman manusia. Jadi pada antropologi tipe B ini yang menjadi kuncinya adalah akal manusia. Akal manusia yang membantu manusia untuk menemukan kebenaran. Jadi antropologi tipe B ini misinya adalah dalam bentuk pendidikan yang bertujuan membawa terang. Selanjutnya budaya dalam tipe B.
intinya dalam budaya tipe B adalah misinya itu mengajak manusia untuk menemukan kebenaran. Dan karena tadi dikatakan bahwa kata kunci dari antropologi tipe B adalah akal, maka kebenaran itu bahwa kebenaran itu ditemukan dalam pengalaman manusia, dan dalam kebenaran itu ada keselamatan manusia. Budaya manusia. Ya, sekian dari kami. Mungkin itu semua. Ya, terima kasih. Silakan ditanggapi oleh SCY 1. Ya, terima kasih atas presentasi dari kelompok CSSR 2. Kami mendengarkan presentasi yang disampaikan sudah cukup baik. Nah, yang mau kami tanggapi di sini dalam tipe-tipe keselamatan dan antropologi dalam teologi tipe B ini tadi tampaknya begitu jelas dibuat semacam perbandingan antara tipe A, B, dan C, mau baik itu konsep keselamatan maupun konsep antropologi. Nah, yang menjadi tanggapan kami di sini adalah suatu pertanyaan ya. Apabila keselamatan lebih berkaitan dengan manusia demi kesejahteraan dan pengangkatan martabat manusia dari ketidaktahuan akal budi, apa jaminan apabila akal budi, pengetahuan, kesejahteraan berkembang? Nah, apa jaminan apabila akal budi, pengetahuan, dan kesejahteraan ini berkembang? Begitu. Apakah jelas? Gimana kelompok, jelas? Oke, ya. Nanti kalau tidak jelas, komunikasi antar kalian. Nanti terus dilengkapi di dalam paper kelompok ya. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompok 9. Kelompok 8. Siap. 1 sampai 65. Siap. Nanti penanggap kelompok 3. Silakan. MSF. Ya, kami akan menerangkan 2 poin dari halaman ini adalah tentang teologi misi sebagai komitmen untuk pembebasan dan transformasi, dan menjelaskan tentang kristologi dari Irenaeus. Yang pertama, teologi misi sebagai komitmen untuk pembebasan dan transformasi. Pandangan ini berakar dari daerah perbatasan Laut Mediterania Timur Laut, yaitu Asia Kecil, atau yang sekarang kita kenal dengan Turki dan Syria. Kota utama di daerah ini adalah kota Antioquia di Syria, tempat pertama di mana komunitas Yesus mengenali identitas penuhnya sebagai gereja. Injil Matius pun muncul dari komunitas Antioquia ini. Antioquia termasuk dalam Asia Kecil, wilayah dari mana Paulus menulis banyak suratnya. Misi di Antioquia ini dipengaruhi oleh budaya Helenistik yang berakar pada filsafat Platonis. Irenaeus sendiri telah lahir di Smyrna dan telah bermigrasi ke Gaul dengan sejumlah orang Kristen lainnya di awal hidupnya. Meskipun Irenaeus berasal dari daerah barat, dia menulis dalam bahasa Yunani dan membawa serta tradisi teologis Asia Kecil. Irenaeus sendiri adalah bukan seorang pengacara yang pandai atau akademisi yang brilian. Lalu sangat kontras tipe A dan tipe B yang tadi sudah diterangkan.
Kami melihatnya bahwa tipe A itu mencirikan tentang hukum, tipe B dicirikan tentang kebenaran. Lalu pandangan dari Irenaeus sendiri melihat tipe C ini adalah sebagai mencirikan sebagai sejarah. Penjelasannya bahwa perbedaan dengan teologi A dan teologi B yang setidaknya dalam permulaan Pak sejarah dalam teologi tipe C ini adalah bagian dari rencana Tuhan sejak awal dan bukan hasil dari kejatuhan dari suatu keadaan kesempurnaan atau kontemplasi yang kekal. Tuhan telah menciptakan pria dan wanita menurut gambar Tuhan, tetapi dengan tugas untuk tumbuh menjadi serupa dengan Tuhan sepenuhnya. Dengan demikian mereka diciptakan tidak sempurna, tetapi dapat disempurnakan. Teologi tipe C ini selalu sangat pastoral dalam pandangan dan telah dasar dari beberapa ekspresi kreatif dari sifat misionaris gereja. Perspektif teologis yang tetap berpusat pada misteri Kristus sambil selalu mengakui pentingnya dan martabat manusia. Kemudian poin selanjutnya mengenai kristologi itu sendiri. Jadi kristologi menurut Irenaeus itu berbicara mengenai Yesus dan Roh Kudus. Itu sebagai utusan Bapa. Nah, itu terdengar mungkin sebagai antropomorfik, artinya bahwa Tuhan berhubungan langsung dengan dunia, baik di dalam Kristus maupun di dalam Roh. Jadi Tuhan terlibat dalam sejarah manusia, yaitu melalui pekerjaan Roh Kudus dan inkarnasi Putra itu sendiri. Lalu melalui pesan Irenaeus menceritakan bagaimana keilahian Yesus terkait dengan kemanusiaannya. Dia adalah manusia, formasi Tuhan, dan dengan demikian mengangkat manusia ke dalam dirinya dan tak terlihat menjadi terlihat, ketidakmampuan menjadi mampu menderita. Kemudian konsekuensinya adalah umat manusia dapat memiliki persekutuan penuh dengan yang ilahi itu. Kemudian gagasan Platonis tentang ketidakmungkinan spiritual ada hubungannya dengan materi. Doktrin Irenaeus itu sendiri melihat manusia diciptakan untuk keilahian, dan keilahian terbuka dan mampu untuk terlibat sepenuhnya di dalam kemanusiaan itu sendiri. Kemudian teolog pembebasan dari Leonardo Boff dan John Snow Bruno itu bersikeras merefleksikan mengenai kristologi mereka dari Yesus yang historis. Artinya bahwa kristologi itu berangkat dari bawah. Mereka mencoba untuk memulai dari mana Yesus itu tinggal, di mana bertemu dengannya, kemudian bukan di gereja tetapi dalam kehidupan sehari-hari, dan itu berarti dalam kesengsaraan. Kemudian Irenaeus melihat tipe C itu tidak melihat pekerjaan penebusan Yesus sebagai pembayaran dari hutang atau penawaran iluminasi yang lebih tinggi, seperti yang dilakukan oleh Tertullian dari teologi A tadi dan Origenes dari teologi B. Sebaliknya, menurut Irenaeus, Yesus adalah satu-satunya yang hidup, kematian, dan kebangkitannya telah membebaskan kita dari perbudakan setan. Kemudian inkarnasi, menurut Irenaeus adalah suatu yang Tuhan telah maksudkan sejak awal penciptaan. Nah, Yesus itu muncul sebagai Adam baru. Begitu Romo. Ya, terima kasih untuk kristologi. Bisa lihat di tabel itu, halaman 37, bahwa kristologinya kristologi bawah, kemudian tentang penebusan itu dipahami sebagai pembebasan, lalu sifat kristologinya inklusif, dan moderate pluralis. Itu ya. Ini tinggal dijelaskan. Silakan MSA menanggapi presentasi ini, kelompok 3. Terima kasih Romo. Dari apa yang telah dipaparkan oleh kelompok 8 ini, kami juga sependapat dengan mereka, yaitu mengenai teologi tipe C ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh kelompok dari MSF ini, bahwa pemikiran tersebut berasal dari, kebanyakan dari pemikiran tersebut berasal dari kota Antioquia di daerah Asia Kecil dan kota-kota di daerah-daerah sekitarnya itu. Dan pemikiran ini lebih banyak dikemukakan oleh pandangan-pandangan dari Irenaeus.
sebagaimana yang tadi telah dikemukakan bahwa Irenaeus itu agak sedikit berbeda dengan Tertullianus dalam teologi tipe A dan Origenes yang dalam teologi tipe B. Irenaeus mau mengangkat dalam sisi sejarah, yaitu bahwa ia mau mengangkat cerita-cerita tentang mulai dari kisah penciptaan sampai kepada kisah Yesus yang diutus Allah untuk membebaskan umat manusia dari kuasa dosa. Itu kami sependapat juga dengan kelompok MSF. Apakah ada pertanyaan atau apa? Si kristologinya, Romo, kami ingin menambahkan bahwa bila mana kelompok dari MSF itu mengemukakan pendapatnya tentang kristologi yang dikemukakan oleh Irenaeus ini, sebagaimana yang dihadapi oleh dunia zaman sekarang ini, yaitu bagaimana industrialisasi dan bentuk-bentuk kolonialisasi itu mulai bermunculan, dan pandangan ini memunculkan kembali gagasan Irenaeus bagaimana teologi yang dikemukakan oleh Irenaeus ini dibawa oleh mereka menjadi teologi pembebasan. Jadi dalam pemaparannya itu nanti kami minta mungkin ini sekedar usul bahwa kelompok dari MSF bisa mengembangkannya dengan gagasannya dengan teologi pembebasan yang dihadapi oleh sekarang oleh negara-negara yang berkembang, khususnya dari pemikiran-pemikiran Irenaeus. Itu, Romo. Baik, terima kasih. Terima kasih, Romo. Jawabannya nanti bisa di follow up oleh kelompok penampil. Kita masuk ke kelompok 9. Itu membahas tipe C eklesiologi, tipe C eskatologi, dan bahan keselamatan dalam tipe C teologi. Kelompok 9, Saudara OFM. Nanti ditanggapi oleh Anging Mampiri 2. Ya baik, terima kasih Romo dan saudara-saudara semua. Selamat pagi untuk kita semua. Kami akan menjelaskan inti dari apa yang kami pahami tentang eklesiologi tipe C. Eklesiologi tipe C sebenarnya lebih menekankan pada pemahaman bahwa gereja itu sebagai suatu sakramen sebagai sakramen keselamatan. Ini berbeda dengan apa yang dijelaskan tadi yang eklesiologi tipe B yang lebih pada persatuan dipersatukan dengan Kristus. Gereja itu merupakan persatuan dengan Kristus, tapi di sini ditawarkan bahwa eklesiologi itu lebih pada gereja sebagai sakramen keselamatan. Yang ini gereja sebagai tanda dan instrumen ini penyalur rahmat begitu. Terus hal ini dilihat dalam dokumen-dokumen tentang dokumen-dokumen ini tentang misi, yakni dokumen pertama tentang dekret tentang kegiatan misionaris gereja yang lebih pada penekanan bahwa gereja itu melanjutkan misi Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Yang kedua mengenai dokumen kedua yang mengenai konstitusi pastoral tentang gereja di dunia modern. Yang lebih penekanan bahwa ini pada komitmen akan pandangan gereja sendiri. Yang kedua, pandangan eskatologis tipe C. Ya, di sini kami memahami bahwa eskatologi tipe C lebih dipandang bahwa persatuan kosmis lebih luas. Ini pandangan eskatologi itu lebih pada keselamatan itu bukan, persatuan kosmis itu bukan hanya pada manusia saja, tetapi dalam persatuan dengan alam sekitar.
alam semesta. Hal ini terletak pada di mana gereja melihat bahwa dan menerima bahwa baik para saudara, dalam poin eskatologi TPC ini pemahamannya itu lebih menyebar luas dalam seperti yang pertama dari dalam eklesiologi TPC bahwa keselamatan itu mungkin masih terbatas dalam hubungan antara keselamatan yang ditawarkan Allah hanya untuk manusia. Tetapi dalam penting disadari bahwa dalam eklesiologi TPC sudah ada dasarnya, dasar untuk condong keluar, yaitu ke dasar sakramen pembebasan kepada keselamatan yang mencakup dimensi baik material maupun spiritual. Ya, nah, dalam eskatologi TPC dalam tabel ini kuncinya, kata kuncinya holistik ya. Keselamatan eskatologi dalam TPC itu berciri holistik. Singkat kata begitu. Ya, berciri holistik. Ya. Sementara yang keselamatan dalam TPC itu sendiri dia lebih ke keselamatan yang bersifat komprehensif, bersifat total dan universal. Dalam artian bahwa keselamatan diperhitungkan bukan hanya untuk manusia tetapi juga keselamatan terhadap kosmik karena dosa-dosa yang telah dibuat manusia. Mungkin gambaran umumnya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok. Silakan ditanggapi oleh Anging Mamiri 2. Berciri holistik ya. Berciri eskatologi. Berciri holis. Holistik, lurus itu semua. Kursi spesial tenang. Terima kasih atas penjelasan dari saudara-saudara dari OFM. Kami melihat bahwa dari penjelasan saudara-saudara OFM, jika diperbandingkan dengan apa yang kami bahas tadi dengan tipe A teologi, bahwa ada perbedaan-perbedaan. Misalnya asal dari perkembangan teologi itu sangat berpengaruh. Karena tadi teologi tipe A itu berasal dari Kartago dan diwarnai dengan konteks dan situasi pada saat itu. Begitu juga tipe C teologi berasal dari Antioquia. Lalu figur kuncinya di situ tadi disebutkan bahwa Irenaeus. Terima kasih. Ya, menegaskan. Oke, lanjut kelompok 10. Kelompok 10, tipe C antropologi dan budaya dalam tipe C. Kelompok 10 oleh saudara awam, nanti penanggapnya Anging Mamiri 1. Baik, Mo. Terima kasih. Saya akan memaparkan apa yang saya dapat tentang teologi tipe C, misi sebagai komitmen untuk pembebasan dan transformasi. Poin yang pertama, teologi tipe C menyediakan dasar untuk penghargaan yang positif terhadap umat manusia, walaupun manusia berdosa. Santo Irenaeus menekankan, umat manusia diciptakan baik tetapi belum lengkap, sempurna tetapi belum sempurna. Rencana Allah adalah untuk memanggil umat manusia pada pertumbuhan yang terus-menerus, bukan hanya di dunia sekarang, tetapi juga di dunia yang akan datang, agar Allah senantiasa mengajar dan manusia hendaknya untuk selamanya mempelajari apa yang diajarkan kepadanya. Poin yang kedua, gagasan pertumbuhan adalah inti dari identitas manusia. Itu dapat kita temukan dalam dokumen-dokumen Konsili Vatikan II. Saya menekankan di sini Gaudium et Spes artikel 12 dan 13 yang dapat kita baca bahwa umat manusia adalah pusat dan puncak
dari penciptaan. Kemudian yang ketiga, para teolog kebebasan memiliki pandangan yang tinggi terhadap manusia dan kesadaran kuat akan dosa. Dan poin yang keempat, misi gereja adalah pernyataan, pelayanan, dan kesaksian akan kegenapan manusia. Poin yang keempat, teologi tipe C mengakui pentingnya kebudayaan sebagai faktor yang membentuk kehidupan manusia dan sikap manusia, tetapi juga mencurigai kebudayaan sebagai ciptaan manusia. Poin yang selanjutnya, teologi tipe C dapat meringkas dan dapat kita ringkas dengan menyimak sekali lagi fokusnya pada sejarah. Dan yang terakhir, para misionaris melihat diri mereka sebagai perantara dari pekerjaan Allah yang membebaskan dan mengubah. Itu sekian, terima kasih. Ya. Silahkan ditanggapi oleh Ang Mamiri 1. Terima kasih Romo atas kesempatannya. Kami tim pertama Ang Mamiri mengapresiasi kepada Antonius yang telah menjabarkan dengan sangat baik, menggunakan poin-poin yang jelas, suara tegas, di akhir suaranya itu ada penekanan-penekanan, seperti gaya mengajar Romo Hasto, dan itu bagus. Namun, kami juga memasukkan kritik agar bisa lebih maju, Romo. Oke, siap. Belum. Kritiknya itu kalau misalnya berbicara, mempresentasikan bisa temponya dilambatkan sedikit, jangan terlalu cepat supaya gampang ditangkap. Tapi secara keseluruhan mirip Romo Hasto itu, Romo. Ya, soal isi, apakah ada tanggapannya? Soal isi. Bukan soal public speaking-nya, soal isi presentasinya. Jangan ke speaking dulu lah. Oh ya. Soal isinya, Romo, tadi agak lag jaringan, Romo. Ya, oke. Ya, Romo. Itu saja. Ya, Romo, makasih banyak, Romo. Ya, terima kasih. Saya akan memberikan pada bagian penutup ini sebagai kesimpulan, gereja itu hanya menjadi gereja jika ia setia melaksanakan misi untuk mewartakan nilai-nilai Injil ke dalam konteks yang beraneka ragam. Dan tadi kita sudah lihat perjalanan sejarahnya. Dan gereja rupanya setia untuk melaksanakan misi mewartakan. Meskipun konteksnya berbeda-beda, namun isi atau pusat pewartaannya tetap sama, yaitu tentang Yesus. Karena itu, apa yang direfleksikan mengenai Yesus Kristus dalam kristologi, terkait pula dengan eklesiologi, yakni tentang cara hidup gereja sebagai konsekuensi dari pemahaman mengenai Yesus itu. Kemudian juga pada eskatologi, soal kepenuhannya nanti menjadi bagaimana, soteriologi, isi keselamatan yang diwartakan, dan antropologi terkait dengan manusia si penerima pewartaan itu, dan kontekstual karena terkait dengan budaya di mana manusia penerima itu berada. Selama gereja setia pada isi dan tujuan perutusannya untuk mewartakan Kristus dan nilai-nilai Injilnya, gereja tetap dapat disebut gereja. Cara bermisinya bisa variatif, namun isinya akan selalu sama, yakni Kristus harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Lukas 24, 46-47. Demikian, saudara-saudara, lalu sebagai follow up dari apa yang sudah kita presentasikan ini, sekarang tugasnya adalah ini, pada bagian ini. Sesudah kelas berakhir, sudah berakhir, mohon agar sajian bahan presentasi kelompok, termasuk penjelasan dan tanggapan,
dari kelompok penanggap materi ditulis dengan format ini, diupload di LMS. Moga-moga besok sudah bisa di-upload di LMS masing-masing. Jadi ini tugas kelompok yang di-upload oleh setiap pribadi dari kelompok itu. Demikian saudara-saudaraku, kita tutup sekian perjumpaan kita. Selamat melanjutkan paper-paper yang lain. Tetap ceria, tetap semangat. Dan mari kita tutup dengan doa. Silahkan salah seorang dari saudara Sang Penebus ini mimpin doa singkat. CSSR, monggo. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua penyertaan-Mu dalam kuliah kami ini. Semoga apa yang telah kami dapat berguna bagi panggilan dan kehidupan kami ke depannya. Semoga doa dan permohonan ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Semangat ya. Jaga kesehatan. Atur nuwun. Oke. Nuwun.